Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perkenalan ke CSS. Jadi kalau kita punya H1, ini adalah header. Kemudian kita punya H2, ini adalah header 2. Kemudian kita punya P misalnya, paragraf. Nah, kalau kita mau warnain H1, H2, dan P, sebelumnya kan kita pakainya ini ya, style, kemudian background color red gitu. Nah, ada cara ya, alternatif untuk mewarnai H1. Nah, itu dengan cara pakai CSS. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi di dalam head, bikin tag baru namanya style. Kemudian tutup stylenya. Di dalam style ini kita bisa tulis CSS. Jadi kalau kita tulis H1, kemudian buka kurung kurawal kayak gini. Di dalamnya kita tulis background color. Aqua misalnya. Nah, jadi semua H1 nanti akan berwarna warna aqua. Misalnya kita tulis lagi nih H1. Ini juga masih H1. Dia juga akan ikutan berwarna aqua gitu. Kita bikin lagi nih, ketiga misalnya. Juga masih H1. Semua H1 akan berwarna warna aqua ya. Jadi sintak ini kurang lebih dia bilang untuk semua H1 warnanya dijadiin aqua gitu. Kemudian kita bisa bilang font family-nya jadi Arial misalnya. Nah, semua H1 fontnya akan berubah. Kalau kita mau ubah warnanya dijadiin aquamarine misalnya. Oke. Semua akan berwarna ya, semuanya akan berwarna kayak gini ya. Semua warnanya akan berubah gitu. Jadi kita nggak perlu nulis manual H1 style, background color, aqua. Terus kita bikin juga kayak satu-satu di sini. Agak lama lah pokoknya ya kalau kita nulis duplikat. Iya, jadi intinya kita nggak perlu copy paste background. Jadinya kita nggak perlu copy paste style ini untuk setiap kali kita nulis H1. Jadi cukup tulis di style H1, otomatis warnanya akan nyesuaiin ke semua H1 gitu. Terus dulu. Tush. Oke. Nah, sama juga kalau H2 gitu. Kalau kita mau bikin H2 warnanya jadi hitam misalnya, background color jadi black. Nah, ini juga bisa. Semua H2 nanti akan berwarna black gitu. Kalau kita mewarnain H1 dan H2 juga bisa. Jadi misal H1, H2. Jadi semua H1 dan H2 nanti akan berwarna black gitu. Nah, itu juga possible. Jadi H1, H2, gitu. Ada cara lain untuk nge-select apa yang mau kita warnain. Tadi kan kita langsung select H1, H2 kayak gitu kan. Ada yang namanya class. Jadi class itu pakai dot. Jadi misal warna kita mau bilang warna biru misalnya. Background color blue gitu. Nah, jadi notice teman-teman pakai titik di belakangnya. Nah, ini caranya adalah dengan kayak gini. Class warna biru. Nah, nanti dia akan berwarna biru. Jadi kita bisa milih nih. Kalau kita nggak mau semua H1 itu berwarna biru, kita bisa pilih. Jadi kan sebelumnya kayak gini kan. H1 warna biru, terus semua H1 jadi ikutan biru gitu. Kalau kita mau milih-milih nih, cuman H1 yang pertama dan yang ketiga aja yang warna biru, nah itu juga bisa pakai
kelas warna biru gitu. Jadi yang berwarna biru nanti cuman yang ada kelas warna birunya aja gitu. Jadi kelas itu pakai titik, notasinya pakai titik ya. Kelas warna biru akan ngikutin dot warna biru, background color blue gitu. Ini juga bisa banyak, font family, Arial, terus bisa pakai color itu untuk warna teksnya, white misalnya. Ini juga bisa. Jadi ini ngikutin kelas warna biru, yang ini ngikutin kelas warna biru, lainnya enggak gitu. Nah, si P ini juga bisa nih kalau kita mau bikin kelas warna biru kayak gitu. Jadi si kelas ini tidak terikat ke H1, tidak terikat ke H2, tidak terikat ke P gitu. Jadi dia bisa di-apply ke tag apa aja ya. Bahkan kalau kita punya div nih, nah div juga bisa. Nah, div kalau kita mau ngebungkus semuanya dengan div juga bisa gitu. Kelas warna biru gitu. Nah, jadi ini semuanya jadi ikutan warna biru karena div-nya punya background color blue gitu ya. Ada satu lagi namanya ID. ID itu kayak gini. ID contohnya misal ini header 2 misalnya. ID itu pakai notasinya tanda pagar. Pagar header 2 misalnya background color red kayak gitu ya. Nah, jadi in summary ada 3 cara untuk nge-select si tag. Yang pertama itu langsung dengan cara H1, kemudian background color kayak gitu. Terus cara kedua adalah dengan cara kelas. Kelas itu pakai titik di belakangnya dan di HTML-nya harus ada tanda kelas. Cara ketiga adalah dengan cara ID. Jadi ID itu pakai ID kayak gini. Kemudian cara nge-select-nya adalah header. Nah, kapan kita harus pakai yang mana? Jadi kapan harus pakai tag, kapan harus pakai ID, kapan harus pakai kelas. Jadi most of the time pada sebagian besar kasus teman-teman itu cuman perlu pakai kelas. Jadi nggak perlu, ya dua ini agak-agak jarang lah dipakai. Jadi pakai kelas lah pokoknya ya. Ya pokoknya pakai aja kelas. Ini nanti kepakai cuman jarang. Ini sesekali juga kepakai. Kayak gitu. Most of the time nanti akan pakai kelas pokoknya. Sekian, terima kasih.